Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, di pagi hari yang indah ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada saat ini terambil di dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkatin Tuhan, pernyataan jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Ini adalah kutipan yang dapat ditemukan di dalam Matius 21 ayat 22, di mana Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya mengenai kuasa doa dan iman. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, latar belakang penulis Matius untuk menyatakan hal ini dapat dipahami dengan memperhatikan konteks teks Alkitab sebelumnya. Pada waktu itu Yesus dan para murid berada di Bait Allah di Yerusalem. Sebelumnya Yesus telah melihat sebatang pohon ara yang tidak berbuah dan mengutuknya hingga layu. Tindakan ini memberikan pengajaran mengenai pentingnya menghasilkan buah-buah kebaikan bagi Tuhan. Kemudian ketika para murid melihat pohon ara tersebut kering, Yesus memberikan pengajaran mengenai iman dan kuasa doa. Matius 21 ayat 21 sampai 22 menyatakan, Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat melakukan apa yang kulakukan terhadap pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jika kamu percaya apa saja yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, latar belakang dari pernyataan ini adalah untuk mengajarkan bahwa iman yang tulus dan tanpa keraguan dalam doa memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika seseorang memiliki iman sejati, dia dapat mengatasi rintangan dan kesulitan, bahkan melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Yesus ingin menekankan pentingnya keyakinan yang kuat dalam Allah, karena iman yang tulus membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan seseorang. Namun perlu diingat bahwa kutipan ini juga harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Tujuan doa sejati bukan hanya untuk memenuhi keinginan kita sendiri, tetapi untuk mengalami kehendak Allah yang lebih tinggi dalam kehidupan kita. Yesus sendiri memberikan contoh doa, yaitu doa Bapa kami, sebagai panduan bagi para murid untuk mengajukan doa yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis Matius adalah bahwa iman yang kuat dan tulus dalam doa memiliki dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Tetapi doa yang benar harus selaras dengan kehendak Allah yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat nats firman Tuhan pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama, yaitu yang pertama, pentingnya iman yang kuat. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Yesus menekankan betapa pentingnya memiliki iman yang tulus dan kuat dalam doa. Iman yang benar adalah keyakinan penuh bahwa Allah mendengar doa-doa kita dan sanggup untuk menjawabnya. Ketika kita memiliki iman yang sungguh-sungguh,
kita membuka diri untuk menerima kuasa dan berkat-Nya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah doa adalah sarana berkomunikasi dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa doa adalah sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ini menunjukkan hubungan yang mendalam antara kita sebagai manusia dengan Sang Pencipta. Dalam doa kita dapat berbicara kepada Allah, menyampaikan permohonan, rasa syukur dan kesulitan yang kita alami. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah harmoni dengan kehendak Allah. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, meskipun pernyataan ini menekankan kekuatan iman dalam doa, kita juga harus memahami bahwa doa yang benar adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan dari doa sejati adalah untuk mengalami kehendak Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan hati untuk menerima jawaban Allah yang mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita doakan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pernyataan ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperkuat iman dan menjaga komunikasi yang baik dengan Allah melalui doa yang tulus. Selain itu, kita harus mengenali kehendak-Nya dan bersedia menerima apapun yang menjadi jawaban Tuhan atas doa-doa kita yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Karena itu, kita perlu mengandalkan Tuhan dan memegang teguh keyakinan bahwa Dia selalu mendengar dan peduli terhadap doa-doa kita. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Mari kita simpan dalam hati kita, terlebih lagi mari kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, mari dengan penuh semangat di dalam Tuhan, dengan penuh sukacita kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini. Lakukan, laksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dengan sepenuh hati, dan yakinlah bahwa Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi seruan kita. Dan mari dengan sabar kita menanti jawaban-jawaban yang indah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.